طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayah Anda Abang Mujib, hadirin para hujjaj, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, mengizinkan kita semua untuk menambah amal soleh, menambah amal ibadah, masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Allah permudah kita semua untuk berbuat taat. Allah jadikan kita ahli Quran, Allah jadikan kita ahli zikir. Allah mudahkan lisan kita beristighfar, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah cabut dari hati kita kesukaan, kelezatan, kenikmatan berbuat dosa, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga dengan berkah Rabiul Awwal, dengan berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang mengalami kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah mudahkan kita untuk pergi haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan putra-putri kita, anak cucu kita dijadikan anak-anak yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang taat, mudah ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tua, jauh daripada dosa dan maksiat. Dan kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, putra-putri kita yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Min Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar Muslim Rabbiru ila bil bait bi Nabi Syekh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil aidain. Sampailah kita pada bab salat aidain, salat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Apa itu Id? Ya, Id adalah li'audihi fi kulli sanah. Kenapa kok dinamakan Id? Ya, dinamakan Id dikarenakan li'audihi fi kulli sanah. Terus menerus terulang setiap tahunnya. Jadi yang namanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tiap tahun tuh pasti datang. Tiap tahun pasti berulang. Cuman yang jadi pertanyaan, kitanya nih nyampe apa enggak? Ya, hari raya Idul Fitri ya pasti akan datang. Hari raya Idul Adha pasti akan kembali. Cuman yang jadi pertanyaan nih, usia kita nyampe apa enggak nih ya? Idul Fitri yang akan datang atau Idul Adha yang akan datang. Terlepas dari itu semua, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa li'audillahi fihi ala ibadihi bil khair was surur. Ya. Kemudian juga kenapa kok dinamakan Id? Ya, dikarenakan tiap tahunnya itu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kebaikan, memberikan anugerah, memberikan keberkahan, memberikan kemuliaan, memberikan kebahagiaan terhadap orang-orang beriman. Jadi dinamakan Id dikarenakan ya tiap tahunnya terus-menerus berulang dan Allah terus-menerus setiap datangnya Id memberikan kebaikan, memberikan anugerah, memberikan kemuliaan, memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Wasur, dan juga memberikan kebahagiaan. Ya, semua orang beriman. Kalau hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, gembira apa tidak? Semua gembira. Ya, semua senang. Ya, datang Idul Fitri kita gembira. Kenapa gembira? Ya, dikarenakan sudah selesai melaksanakan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Sudah selesai mengerjakan puasa, sudah selesai mengerjakan qiyamul lail, sudah selesai qiraatul Quran. Gembira kita, senang kita. Kenapa kita senang? Bukan dikarenakan kita hebat. Kita senang bukan dikarenakan kita rajin, enggak. Kita senang dikarenakan Allah udah ngasih taufik hidayah sama kita. Dikarenakan Allah udah memberi kesehatan kepada kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga kita semua bisa ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Ya memang di satu sisi kita sedih. Ya karena berpisah dengan Ramadan. Ramadan berlalu berarti ini pahala udah gak berlipat ganda lagi. Ya, udah gak ada puasa wajib, udah gak ada sholat taraweh. Akan tapi kegembiraan kita gak panjang, gak lama. Idul Fitri kita senang tuh berapa hari? Paling sehari. Ya, senang paling sehari. Nyampe dari kampung, nyampe Jakarta, sumpek lagi duit habis. Ya, duit habis sumpek lagi. Ya. Apalagi kalau yang sebelum pulang kampung bergaya. Bergaya gimana? Cari kreditan mobil, cari kreditan motor. Yang penting nyohor dulu di kampung. Wah sukses dia. Kendaraannya bagus. Ya, yang penting nyohor dulu. Nyampe Jakarta. Mikir, ini siapa yang bisa ngoper ini? Ya, mau ngoper mobil, ngoper motor. Puyeng lagi. Kegembiraan cuma sehari. Idul Fitri. Idul Adha. Kita gembira apa tidak? Gembira, senang semuanya. Ya. Berapa hari kegembiraan kita? 3 hari, 4 hari lah. Ya. Daging selesai kegembiraan kita. Apalagi yang makan dagingnya banyak, lupa punya kolesterol, lupa punya darah tinggi. Ya. Kemudian juga gigi sakit bernyangkut tuh daging. Ya, udah hilang tuh kegembiraannya. Akan tapi kalau datangnya Rabiul Awal, kita gembira berapa hari, Pak? Ini kita gembira bukan hanya sebulan. Kadang Rabiul Awalnya udah habis, masih ada aja yang bikin maulid. Ya, ini insya Allah kita tanggal 6 ya. Tanggal 6 kita insya Allah mengadakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Tanggal 5
Insya Allah tanggal 5 kita akan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat ya, Ahad malam Senin. Ya, Insya Allah bulan depan, ya tanggal 5 bulan depan Ahad malam Senin, ya, kita akan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibunya sebelumnya tanggal 29 kalau nggak salah, ya hari Senin ibu-ibunya. Jadi kabarkan kepada istri-istri kita, ya, itu untuk hadir pada hari Senin nanti bergabung di Majelis Taklim Hidayatul Ummahat di sini. Nanti malam Seninnya, ya berikutnya tanggal 5-nya ini umum laki dan perempuan. Ya. Doakan Pak semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sehat walafiat bisa menghadirinya. Insya Allah. Ini bulan Maulid. Ini kita gembira bukan hanya sebulan. Kadang Rabiul Awalnya udah habis, Maulidnya nggak habis-habis. Terus, ya mulutan terus. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu hari kelahiran Nabi lebih besar dibanding hari raya. Ya, karena kegembiraannya lebih panjang. Dan tanpa lahirnya Nabi besar Muhammad, nggak bakal ada hari Idul Fitri, nggak bakal ada hari Idul Adha. Ya, tanpa kelahiran Nabi, nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha. Nah, terus ini terkadang ada aja saudara kita yang ingkar, nggak mau mengadakan peringatan Maulid, silahkan. Ya, monggo, yang nggak mau Maulid silahkan monggo. Jangan kita paksa, jangan kita hina, jangan kita katain. Tapi mulutnya cicing-cicing wae. Jangan ngatain yang Maulid. Ini udah nggak mau hadir Maulid, nyumbang enggak, hadir kagak, ngatain. Bid'ah itu, sesat itu. Itu kumpulan ahli-ahli neraka itu. Nah, ini ngaco yang begini. Jadi kalau Anda tidak mau Maulid silakan, itu hak Anda. Mungkin Anda punya alasan yang kita hormati. Tapi mereka nggak punya hak untuk melarang-larang saudara mereka yang ingin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya yang pertama kali bikin Maulid ya Nabi besar Muhammad sendiri. Itu Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap hari lahirnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Su'ila alaihi salatu wassalam an saumi yaumil itsnain. Rasul suatu hari pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Ya Rasul, kenapa kok engkau setiap hari Senin puasa? Apa jawaban Nabi? Fihi wulidtu. Ya, dikarenakan pada hari Senin aku lahir. Jadi sebagai bentuk rasa syukur aku kepada Allah, maka setiap hari kelahiran aku berpuasa. Nah demikian pula. Nih kita kenapa setiap bulan Rabiul Awal kita kumpul, zikir, baca Yasin, baca tahlil, baca rotib, baca salawat, baca maulid, ya, dengerin kajian, ngaji, dengerin ceramah. Kemudian apa? Ngadain santunan dan juga makan-makan silaturahim. Ya, kenapa kita? Dikarenakan Rabiul Awal bulan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ini penunjukan bahwasanya Nabi besar itu perhatian terhadap hari lahirnya. Ya, beliau berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Jadi mengekspresikan rasa cinta, ya itu nggak harus mengadakan peringatan Maulid memang. Ya bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan ngadain santunan, ya, bisa dengan baca sholawat, ya itu boleh-boleh saja. Intinya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita kan peringatan Maulid itu di situ ada silaturahim, di situ ada zikir bersama, baca Quran bersama, sholawat bersama, makan-makan bersama, ya itu semua diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Bapak kalau miara kambing, kambing bapak beranak senang apa enggak Pak? Senang, untung itu, ya, untung jutaan itu. Punya kambing beranak senang. Yang miara ayam, miara bebek, miara burung, burung ayam bebeknya bertelur, senang apa enggak? Senang. Kemudian lahir anak, gembira apa tidak? Gembira. Ya, bikin syukuran kita. Motong apa? Motong kambing, bikin syukuran. Padahal kita nggak tahu nih anak kedepannya bakal jadi sukses apa kebelangsak, kita nggak tahu. Nih anak nanti kedepannya bikin kita mulia atau bikin kita malu, kita nggak tahu.
Ini anak nanti gedenya nih berbakti sama kita atau durhaka, kita nggak tahu. Intinya nih anak kita masih belum jelas masa depannya. Tapi kita girang. Undang tetangga, undang saudara, undang keluarga besar. Lahir anak kita nggak adain selamatan. Ya. Masa lahirnya Nabi Muhammad, yang mana dengan sebab Nabi Muhammad kita kenal Allah, dengan sebab Nabi Muhammad kita kenal Al-Quran, dengan sebab Nabi Muhammad kita kenal Islam, dengan sebab Nabi Muhammad ini kita semua selamat dari adab api neraka. Allah berfirman, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulunya nih kalian, kata Allah, udah berada di jurang api neraka. Ini kita semua nih dulu masa jahiliyah, nyembah patung semua. Itu kalau sampai mati tetap begitu, itu mati di neraka itu. Akhirnya Allah utus Nabi Muhammad. Ya, dengan berkat Nabi Muhammad, Allah selamatkan kita. Masa kita nggak gembira? Ya. Hari pahlawan, ada gak hari pahlawan? Kita gembira memperingati hari pahlawan. Tidak ada pahlawan yang jasanya lebih besar dibanding Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat aneh kalau ada melihat orang maulid gembira, senang dengan hari lahir Nabi, ya, dia nggak terima, dia marah, itu aneh. Karena ini nggak harus orang cerdas untuk memahami, ini nggak harus orang cerdas. Ya Pak ya, untuk memahami ini nggak harus orang cerdas. Ya punya kambing beranak girang, punya kucing lahir girang. Nah ini Nabi Muhammad, masa kita nggak girang? Ya. Tapi kenapa tuh orang-orang yang nggak bisa nerima ini, kenapa nggak bisa nerima? Hatinya keras. Hatinya keras, ya, seandainya sedikit hatinya ada kelembutan dan ada mahabbah kepada Nabi besar Muhammad, maka dia bisa menghargai. Meskipun dia nggak mau hadir, tapi dia bisa menghargai. Itu ekspresi cinta. Ya, kumpul-kumpul itu mahabbah kepada nabinya, rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya. Jadi dinamakan hari raya Id. Kenapa? Karena tiap tahun berulang dan tiap tahun Allah berikan kebaikan, Allah berikan anugerah, Allah berikan kebahagiaan. Wala siyama al-audu bi ghufranid dzunub. Terlebih lagi setiap hari raya itu, hari raya Id, dosa-dosa manusia orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, yang bikin kita sial apa? Dosa. Yang bikin hidup kita susah, dosa. Yang bikin kita banyak masalah, dosa. Yang bikin datang bencana, dosa. Yang bikin kita mati susah, dosa. Yang bikin kita susah dikubur, dosa. Yang bikin kita susah nanti masuk neraka itu lantaran dosa. Nah ini nikmat besar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini kalau udah Allah ampuni dosa-dosa kita berarti apa? Kesialan, musibah, bala, ya Allah ganti, Allah pinggirkan, Allah jauhkan, diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, kemujuran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kan kalau udah datang hari raya, apa yang kita ucapkan? Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Itu kalau di Mekah atau Madinah, itu setiap ketemu tuh Id Mubarak, Id Mubarak. Artinya Id membawa berkah. Id membawa berkah. Enggak berkah gimana Pak? Kebaikan Allah limpahkan, kebahagiaan Allah berikan, Allah ampuni dosa-dosa. Wah berkah sekali itu. Jadi hari berkah ialah hari di mana kita bisa berbuat taat. Hari berkah hari di mana dosa-dosa kita diampuni. Adapun hari sial ialah hari yang mana kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Nah, setiap hari raya kan bilang aidin wal faizin. Apa aid? Semoga kita semua kembali suci bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena kita udah sholat sebulan penuh, udah puasa sebulan penuh, udah baca Quran, ya, udah iktikaf di masjid. Hari raya datang bilang aidin.
Ya, semoga itu semua termasuk orang-orang kembali suci bersih. Tapi kalau puasa kagak puasa, taraweh kagak taraweh, ya orang itikaf di masjid dia nggak ke masjid, orang baca Quran dia main remi, puasa tetap main judi, mabok tetap. Datang hari raya dia minal aidin wal faizin. Minal aidin dari mana? Ya, bukan minal aidin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente minal aidin dari mana? Kembali suci bersih dari dosa, ente nggak puasa, taraweh nggak taraweh, orang itikaf ente nggak itikaf, mabok tetap mabok, judi tetap judi, bukan minal aidin tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati ente udah mati, udah nggak tertarik sama pahala, udah nggak takut sama dosa. Ya, bukan minal aidin tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tobat sebelum nanti mati beneran. Ini hatinya udah mati. Ya, tobat sebelum mati beneran. Ya Allah. Baik, itulah. Itu ada dua. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya. Wa waktu sholati yaumil fitri wasyamsi ala qaidi rumhain. Ya. Wal adha ala qaidi rumhin. Ya. Jadi hendaknya waktu sholat fitri dan sholat Idul Adha, sholat Idul Adha dipercepat, Pak. Sholat Idul Adha itu agak cepat dibanding sholat Idul Fitri. Ya, ketika matahari sudah naik satu tombak. Ya, ini seandainya kita Idul Adha, Idul Fitri itu sholatnya jam 7, ya itu Idul Adha kalau bisa setengah 7 udah sholat itu. Ya, Idul Adha setengah 7 udah sholat, jadi jangan siang-siang. Jadi kalau Idul Adha itu disunnahkan lebih cepat waktunya dibanding Idul Fitri. Kalau Idul Fitri agak lambat, ya, jam 7 lah. Jam 7 baru sholat. Kenapa kok berbeda? Adha dipercepat waktunya lebih pagi, Fitri agak diperlambat. Wal hikmatu fi dzalika ma fil adha min istihbabil imsaki anil fitri hatta yafruga minas sholati. Ya, karena kalau Idul Adha, kenapa kok dipercepat? Karena sunnah. Ketika Idul Adha itu habis subuh, jangan makan dulu. Habis subuh jangan sarapan dulu. Ya, sholat dulu. Ya, sholat dulu. Hatta yafruga minas sholati, hingga kelar sholat wa yakulu min udhiyatihi, dan nanti makan dari hasil hewan kurbannya. Wa yaqulu min farubbama kana tarkut ta'jili lisrati yata'addabi litulil imsaki. Kalau Idul Adhanya kelamaan, maka dia nahan laparnya itu lebih lama. Ya. Minimal kalau daging belum matang, minimal tetap makannya habis sholat. Ya. Jadi kalau Idul Adha itu sunnahnya jangan makan dulu. Nanti habis sholat baru makan. Nah, ini kalau kelamaan sholatnya, nah ini berarti kan makannya semakin lama. Nah, ini bisa mengganggu ya ta'adda, ya bisa mengganggu orang-orang yang lapar. Walima fi ta'khiri sholatil idi min ittisa'il waqti li ikhraji shadaqatil fitri qabla sholati kama huwal afdal. Kenapa kok sholat Idul Fitri agak siangan? Jangan terlalu pagi. Kenapa? Untuk memberi waktu bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi ngeluarin zakat fitrah itu, Pak, udah bisa dari malam pertama bulan Ramadan. Maghrib Ramadan, ini malam Ramadan, udah boleh kita ngeluarin zakat fitrah. Waktunya sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan afdolnya itu habis subuh. Habis subuh sebelum sholat kita ngasih tuh. Sebelum sholat ngasih zakat fitrah kita. Nah, tapi kenapa kok di Al-Faizin sehari sebelumnya udah ditutup? Ya, jam 10 malam udah ditutup. Kenapa? Ya ini kalau nggak ditutup, Pak, ini banyak orang yang mau fitrah. Karena ini kita pinggir jalan. Ini kalau kita tungguin aja nih malam sampai subuh nih bisa puluhan juta. Kalau mau ditungguin. Karena apa? Ini pinggir jalan.
Ada orang mau ke kampung, lihat ada masjid buka, tuh berhenti dia. Ya, ini kalau nggak ditutup, sampai subuh itu puluhan juta. Tapi jadi pertanyaan, siapa yang mau muter? Yang mau muter bagiin tuh siapa? Kalau nggak diputer bagiin nggak selesai, ya sampai sholat, ya udah jadi sedekah biasa. Dosa kita panitia, kita nggak sanggup. Karena nggak sanggup ditutup. Ya, makanya sehari sebelum Idul Fitri udah dibagikan itu kepada yang berhak. Ya, malam pokoknya terakhir malam udah kita bagi-bagikan. Seandainya ada yang mau fitrah, ya tetap kita bimbing. Kita bimbing niatnya, tapi kita suruh serahkan sendiri. Kenapa? Karena panitia ini udah siap-siap besoknya mau gelar karpet. Ya kita harus gelar karpet di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita masih sibuk nganter-nganterin, siapa yang gelar karpet? Sedangkan orangnya sedikit. Jadi yang mau niat tetap kita bimbing. Kalau yang bilang kan afdolnya habis subuh, afdolnya sebelum Idul Fitri. Iya, memang afdolnya, tapi anterin sendiri. Karena yang nganter kagak ada. Ya. Jadi Idul Fitri itu kenapa kok jangan terlalu pagi, ngasih waktu, ngasih kesempatan kepada orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, biar dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas ya? Dan hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya barang siapa yang nggak ada udzur, dia sehat, nggak sakit, nggak bepergian, dia nggak sholat, itu nggak bagus, tercela. Ini orang-orang berangkat mau sholat Idul Fitri, dia depan rumah cuma pakai kutang sambil ngerokok. Lah bang, nggak sholat Idul Fitri, kan cuma sunnah. Sunnah tetap aja tercela itu. Ya tercela. Kenapa? Kenapa? Karena sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi barang siapa yang sehat, tidak ada udzur, tidak ada halangan dan tidak bepergian, maka jangan tinggalkan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut ulama Hambali, madhab Hambali, madhab Imam Abu Hanifah, ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Beda sama fardu ain. Kalau fardu ain itu wajib untuk tiap individu. Kayak kita nih sholat 5 waktu, ini hukumnya wajib. Fardu ain. Ya, nggak bisa diwakilin. Ente nggak sholat Jumat, udah wakilin, nggak bisa. Ya, karena ini fardu ain. Berbeda dengan fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Itu fardu kifayah. Yang penting ada yang nyolatin, yang lain nggak dosa. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, maka satu kampung itu berdosa. Ya, jadi kalau fardu kifayah itu apa? Yang penting ada yang nyolatin. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Hambali, ya hukumnya fardu kifayah. Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi menurut pendapat yang kuat, mayoritas ulama, yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dikuatkan. Baik, kita mulai hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftirun nasu. Ya. Hari raya Idul Fitri itu hari yang mana manusia berbuka. Ya. Sebagaimana tadi kalau Idul Adha itu sebelum sholat puasa dulu. Nanti makannya, sarapannya nanti habis sholat. Ya, kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum sholat makan dulu untuk membedakan hari itu sudah tidak puasa. Ya, jelas Pak ya? Jadi kalau Idul Fitri sebelum ke masjid makan dulu. Ya, sarapan dulu. Baru nanti ke masjid untuk menunjukkan hari itu udah gak puasa. Tapi kalau Idul Adha makannya ntar habis sholat. Wal adha yauma yudhhin nasu, sedangkan hari raya Idul Adha itu hari raya kurban. Rawahut Tirmidzi.
Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Idza ra'al insanu hilal al-'id. Apabila ada seseorang yang melihat hilal al-'id. Dia udah ngelihat nih, oh, ini bulan Syawal udah kelihatan ini. Berarti besok ini sholat lebaran. Wajib alaihi an ya'mala bima tayakkunu, maka dia wajib mengamalkan sesuai keyakinan dia. Fi nafsihi, ya, untuk pribadi dia boleh mengamalkan. Sawa'un qabilal hakim syahadatuhu wa amila biha aw raddaha. Baik itu diterima kesaksiannya oleh hakim, oleh pemerintah, atau ditolak. Ya, sebagaimana di Cakung ini, Pak. Kan suka berbeda dia. Kadang puasanya suka duluan, atau kadang lebarannya juga suka duluan. Ya, dikarenakan di Cakung itu ya ada santri-santri, ya, mereka melihat hilal, maka bagi mereka boleh mengamalkan. Buat pribadi mereka boleh mengamalkan. Ya. Adapun nanti kesaksiannya diterima atau tidak, ya itu nggak jadi masalah. Yang penting buat pribadi dia boleh mengamalkan. Ya, contohnya nih, ya, kayak bapak misal mancing di mana? Di laut. Karena kalau dari sini kan nggak bisa kita ngeliat hilal. Kenapa? Terhalang dengan bangunan-bangunan. Nah, ini biasanya kalau udah tanggal 29 Ramadan, ya, kalau udah tanggal 29 Ramadan, sorenya habis asar pasti apa? Ada ru'yatul hilal. Ya, semua tuh di pinggir-pinggir laut, beberapa titik tuh mengadakan ru'yatul hilal. Ya, semua para ahli itu. Misalnya bapak kebetulan tanggal 29 Ramadan lagi mancing itu. Ngelihat, oh ini udah kelihatan nih hilal Aid. Maka pribadi bapak sendiri itu bapak boleh, ya, boleh mengamalkan sesuai keyakinan. Kalau melihatnya hilal Ramadan berarti bapak boleh puasa pribadi. Kalau melihatnya hilal Aid, maka boleh bapak berlebaran secara pribadi. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Untuk pribadi itu boleh mengamalkan. Akan tapi afdolnya tetap ikut pemerintah. Ya, afdolnya ikut pemerintah. Bahkan di sini digarisbawahi. Amma fis salati wal iftari wal udhiyati falyalzamhu hukmahum khasyatal fawdi wal mafsadati. Ya. Urusan salat Idul Fitri, urusan salat Idul Fitri, urusan berbuka dan urusan Idul Adha, maka hendaknya ikut pemerintah. Biar apa? Biar tidak terjadi kekacauan dan kerusakan. Ya, jadi bagusnya tetap kita ikut pemerintah. Biar apa? Biar menghindari konflik dan menjaga ketenangan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, ya, jadi seharusnya ini pemerintah nih bikin aturan yang kuat, yang mengikat. Karena ada kaidah fikih, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilafah. Hukumnya pemerintah, hukumnya hakim itu mengikat dan menghapus segala perbedaan. Enggak ada khilaf itu semua dihapus demi menjaga persatuan dan kesatuan. Ini bukan berarti kita menutup pintu bahsul masail, enggak, silahkan. Misalnya ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah atau organisasi yang lainnya, ya silahkan mereka menyampaikan pendapatnya. Silahkan menyampaikan pendapatnya. Misalnya Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah kan itu imkan ru'yah, dia pakai hisab, dihitung nih sama dia nih. Oh, nih kira-kira nih tanggal 29 nanti nih udah kelihatan bulannya nih. Kenapa? Karena udah 2 derajat lebih. Ini bulan ketinggian hilal udah 2 derajat lebih. Di atas 2 derajat pasti bulan kelihatan. Dia pakai hisab dia. Maka dia udah nentuin dari jauh-jauh hari. Ya, puasa tanggal ya pasti 1 Ramadan. Kalau ditanya kapan puasa? 1 Ramadan. Kalau tanggal Masehinya apa? Ya entar lihat keputusan pemerintah. Kapan? Ini Idul Fitri 1 Syawal udah, jadi tanpa hilaf itu. Kalau tanggal Masehinya ya nunggu keputusan pemerintah. Nah, kenapa kalau Muhammadiyah kok bisa memutuskan dari jauh-jauh hari? Karena dia pakai hisab, pakai imkan ru'yah.
Itu kalau hilal, ketinggian hilal 2 derajat lebih, itu pasti kelihatan Pak. Kalau nggak mendung tuh bulan pasti kelihatan. Tapi kalau di bawah 2 derajat, itu nggak kelihatan. Nah makanya Muhammadiyah bisa dari jauh-jauh hari. Kalau NU itu menggabungkan hisab juga, ru'yah juga. Ya. Karena kan hadisnya itu lihat. Hadisnya lihat hilal, bukan hitung bulan, tapi lihat. Ya. Fa'in gumma, ya apabila gumma mendung, ini aturan kelihatan nih. Hitung-hitungan bulan kelihatan seharusnya. Tapi dikarenakan mendung nggak kelihatan, apa kata Nabi? Maka sempurnakan puasa jadi 30 hari. Tetap makanya NU itu tetap pakai apa? Ru'yah. Menggabungkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya pemerintah tetap, ini semua organisasi silahkan dia membahas pendapatnya masing-masing. Tapi tetap keputusan di pemerintah nanti. Ya, keputusan di pemerintah dilarang semua untuk mengumumkan kecuali pemerintah. Seharusnya seperti itu. Jadi apa, kalau udah datangnya puasa Ramadan udah satu semua. Datangnya Hari Raya Idul Fitri semua satu, seragam. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada. Dihapus semua, nggak ada perbedaan, satu semua. Untuk apa? Demi menjaga persatuan, kesatuan, sehingga tidak ada kekacauan dan kebingungan. Ini kadang kita bingung. Betul apa tidak Pak? Kadang bingung. Lah ini kok udah sholat duluan dia? Lah kok dia udah buka duluan dia? Nah, kadang bingung itu kita. Nah, jadi seharusnya ini pemerintah bisa mengikat seperti ini. Jadi semua perselisihan dihapus, pokoknya nggak ada khilaf. Ya kalau dia mau bahas, tapi tetap hasil akhir itu pemerintah demi menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau masalah ini aja kita nggak bisa bersatu, apalagi masalah yang lebih gede, nggak bisa kita bersatu. Shallu ala Muhammad. Jadi adapun untuk mengamalkan pribadi masing-masing, nih yang ini mau puasa duluan, ini mau sholat Idul Fitri duluan, diem, nggak boleh nyebarin, nggak boleh ngumumin, ya. Kalau ente tetap dengan keyakinan ente, tetap ente boleh ngamalin, tapi jangan ngajak-ngajak, jangan nyebarin, karena kalau udah nyebarin berbeda dengan pemerintah, timbul kekacauan. Nah seharusnya seperti itu. Buat pribadi boleh ngamalin, tapi kalau buat mengumumkan tidak ada yang berhak kecuali pemerintah. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari kekacauan dan kebingungan. Kira-kira jelas apa tidak enggak? Jelasnya. Ya, jadi seharusnya seperti itu tuh. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi bukan berarti ini tidak toleran, tapi ini untuk menjaga otoritas hukum Islam, ya, dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, menghindari kebingungan di tengah-tengah orang awam. Baik, mungkin hanya itu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah, kekurangannya disempurnakan oleh Allah, dan kita semua di akhirat diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad, kelak di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.